Octavian diserang di apartemennya, lalu dilarikan ke rumah sakit. Didapatlah 4 tersangka dan semuanya tetangga Octavian. Wah, perlu pindah apartemen deh. Amelia bilang sejak pagi dia jalan-jalan di taman. Henry bilang dia sibuk melukis di studionya, sehingga tidak tahu apa-apa. Derry bilang dia sedang memperbaiki mobilnya. Sophia menjawab dia sedang berendam selama 3 jam. Coba perhatikan tangan mereka dan cari tahu siapa yang berbohong. Tangan Derry yang baru memperbaiki mobil, serta tangan Henry yang baru melukis, kok terlihat aneh ya? Karena sama-sama bersih. Tapi bisa saja sih, mereka pakai sarung tangan. Tapi kok tangan dan jemari Sophia tidak berkerut? Padahal kerutan kulit akan terjadi dengan sendirinya kalau dia berendam selama 3 jam. Sophia, kamu tertangkap basah. Polisi tahu ada penyelundup baru di suatu kota. Terdapat 3 orang yang dicurigai. Lucky, sopir bus sekolah, Zaki, sopir truk damkar, dan Dani, sopir ambulans. Ketiganya mengaku sibuk dengan pekerjaannya sejak pagi. Apa kamu bisa mencari tahu siapa penyelundupnya? Coba lihat mobil yang dikendarai Dani. Di mobil seperti ini, kata ambulans biasanya ditulis terbalik. Tujuannya agar pengemudi lain bisa langsung membacanya dari kaca spion. Waduh, Dani, sepertinya kamu akan segera diberhentikan. Hari ini, Bayu seharusnya bisa pulang dari rumah sakit. Sudah berbulan-bulan dia dirawat karena menjalani operasi. Dokternya bilang dia akan baik-baik saja sehingga diperbolehkan pulang. Tapi pria itu tidak mempercayai ucapannya. Dia pun pulang dengan lesu. Dalam perjalanan, dia tak sengaja menyenggol seorang nenek-nenek. Beliau marah dan mulai membentaknya. Bukannya membentak balik, dia malah memeluk wanita itu dan bergegas pulang. Loh, kenapa? Pendengaran Bayu terganggu. Dia tidak yakin penyakitnya bisa sembuh, tapi saat mendengar nenek itu membentaknya, dia baru sadar kalau ucapan dokter itu memang benar. Mungkin si dokter juga perlu meneriakinya. Kezia lembur di kantor tempo hari. Saat dalam perjalanan pulang, dia kelelahan. Di tengah jalan, dia bahkan ketiduran. Terjadilah insiden. Mobilnya keluar jalur, lalu menabrak pagar di pinggir jalan. Karena tidak bisa dikendalikan, mobil itu meluncur menuruni bukit yang curam dan akhirnya tercebur ke danau. Tangannya terjepit sehingga tidak bisa digerakkan. Kezia juga tak bisa melepas sabuk pengamannya maupun membuka pintu mobil. Mobil itu tenggelam ke dasar danau. Nasib. Tim penyelamat tiba di lokasi 3 jam kemudian. Dia masih di dalam mobil dan masih hidup. Bagaimana bisa? Setelah mobilnya sampai di dasar danau, air yang masuk hanya sampai ke tenggorokannya. Danaunya sangat dangkal. Leganya. Hari ini, Joko berulang tahun. Dia mendapat kado yang sudah lama diidam-idamkan, sepeda motor. Keesokan paginya, dia pergi ke kampus naik motor, lalu meninggalkannya di parkiran. Saat jam makan siang, dia mengecek sepeda motornya. Wah, dia takut bukan kepalang. Saat tahu kaca spionnya pecah. Menurut keterangan Satpam, cuma ada 3 orang yang meninggalkan gedung sampai saat ini. Duo sahabat Owen dan Sam, serta Laila, cewek yang pernah ditolak Joko. Owen bilang, dia dan Sam sedang ada di kantin membeli nasi padang untuk makan siang. Sam mengiyakan ucapannya, lalu dia bilang motor itu bisa saja dirusak Laila karena sakit hati. Tapi Laila bilang, ibunya baru saja datang dan mereka menikmati waktu bersama selama 2 jam. Jadi, siapa yang berbohong? Owen membawa bungkus makanan bertuliskan pesan antar makanan. Jadi dia baru beli makanan pesan antar, bukan nasi padang yang dijual di kantin. Owen dan Sam telah memecah kaca spion Joko, tapi malah menyalahkan Laila. Wah, mereka perlu ngaca deh.
Pertama seorang polisi, dia sedang mengejar penjahat bengis. Tapi kok tiba-tiba si penjahat masuk ke rumah sakit? Gawat, di situ terdapat ratusan ruangan. Untungnya saat itu sedang hujan dan jejak kakinya bisa terlihat di lantai rumah sakit. Polisi itu terus mengikutinya memasuki ruangan kecil. Di situ terdapat 3 orang yang sekujur tubuhnya dibalut perban. Salah satu di antaranya pasien palsu, tapi yang mana? Jawabannya, pria di tengah. Tidak ada rekam medis di ranjangnya. Wah, pasti super ngebut tuh masang perbannya. Seorang CEO perusahaan besar menghubungi polisi. Dia yakin Victoria, salah satu karyawannya, mencuri memory card yang berisi informasi rahasia. Dia mau menjualnya ke perusahaan pesaing. Polisi tiba di rumah Victoria, tapi dia menolak kedatangan mereka tanpa surat perintah. Mereka pun harus meninggalkan lokasi untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan. Tapi saat mereka kembali, Victoria sudah duduk di mobilnya dan bersiap pergi. Petugas polisi berusaha menangkap wanita itu. Saat menggeledah mobil dan pakaiannya, mereka tidak menemukan apapun. Mereka mulai menyerah, tapi salah satu polisi tahu lokasi memory card itu disembunyikan. Apa kamu tahu? Saat polisi pertama kali tiba, wanita itu menggerai rambutnya. Tapi kemudian, dia mengubah gaya rambutnya. Memory card itu pasti ada di sanggulnya. Yap, kamu kurang kreatif, Victoria. Miko baru mau pulang dari gym, tapi semuanya seketika gelap. Saat kembali sadar, dia sudah dikurung di dalam ruangan. Di sebelah pintu ada komputer dan keyboard, layarnya menampilkan teka-teki. Dia harus memberi jawaban yang benar agar pintunya terbuka. Jadi begini teka-tekinya. Aku membuat satu orang menjadi 2. Siapakah aku? Miko mengetikkan jawabannya, lalu pintu itu terbuka. Dia pun bebas. Jadi jawabannya apa? Cermin. Oh, kukira gergaji. Duo BFF Emilia dan Lana datang ke salon rambut ngetop plus mahal. Awalnya, pegawainya bilang kalau di situ cuma tersedia 1 penata rambut. Tapi setelah menelepon, dia berubah sumringah. Katanya, dia telah mendapat 1 penata rambut lagi. Jadi, keduanya bisa menata rambut Emily dan Lana secara bersamaan. Tapi kemudian, si duo BFF ini sadar kalau salah satu penata rambut itu palsu. Yang mana? Keduanya memakai gunting biasa kok. Nah, tangan penata rambut di sebelah kiri tidak memegang hairspray tuh, melainkan semprotan serangga. Ya, petunjuk ini cukup jelas lah ya. Seorang pesepeda pria menjamret tas Aulia yang berisi dokumen penting, uang dan ponsel, kemudian kabur. Untuk merebut tasnya kembali, Aulia perlu naik mobil lalu mengejar si penjamret. Ada 3 mobil yang diparkir di dekat situ. Mobil mana yang bisa Aulia bobol? Maksudku, pinjam. Di dalam mobil biru ada seseorang. Tidak mungkin ambil yang ini. Kalau Aulia mengambil mobil merah, CCTV bisa mendeteksinya. Jadi pilihannya cuma mobil berwarna coklat. Oh ya, Aulia, jangan lupa kembalikan mobilnya kalau tasmu sudah kembali ya. Lia dan adiknya Alex sedang berburu jamur di hutan. Berburu jamur? Gimana caranya? Menyelinap diam-diam supaya jamurnya nggak kabur. Oke lah, kembali ke teka-teki kita. Mereka mulai bertengkar dan Alex jadi marah lalu pergi. Beberapa menit kemudian, Lia mengejarnya. Dia masih marah tapi juga khawatir. Lalu sampailah dia di sungai kecil. Seorang pria sedang duduk di tepinya. Pak, lihat ada anak kecil lewat sini nggak? Lia bertanya. Ya, tadi dia naik perahu dan menyeberang ke sana. Tapi Lia tidak percaya dengan ucapannya. Kenapa? Perahu itu memang diseberang, tapi dayungnya berada di sebelah pria itu.
Bagaimana mungkin Alex menyeberangi sungai tanpa dayung? Jadi di mana dong Alex? Diculik jamur liar? Kita tak tahu pasti. Ella datang ke pesta teka-teki yang diadakan di rumah sahabatnya. Semua tamu harus memecahkan misteri dan mengikuti berbagai tantangan. Ella mendapat tantangan harus keluar dari ruang bawah tanah yang terkunci. Dengan mata tertutup, dia dibawa ke bawah dan ditinggal sendirian. Setelah melepas kain penutup matanya, Ella melihat pintu di depannya dipasang kunci berkode. Dia juga melihat selembar kertas yang tergeletak di dekat pintu. Di dalamnya terdapat 4 gambar bunga. Ella mengamatinya sejenak, lalu memasukkan kodenya. Benar saja, pintunya terbuka dan dia bisa melanjutkan pesta. Kodenya apa sih? Dia menghitung setiap kelopak bunganya, jadi kodenya 5, 7, 8, 4. Krishna sedang mengunjungi temannya Andreas yang tinggal di kota sebelah. Andreas suka teka-teki. Di malam harinya, dia menantang Krishna untuk mendapatkan kunci kamar tamu yang akan ditempatinya. Andreas menjatuhkan kunci itu ke dalam ember berisi air dingin, lalu meminta Krishna untuk mengambilnya. Syaratnya, Krishna tidak boleh menyentuh air atau menggunakan alat bantu apapun. Kemudian, Krishna berhasil tidur di kamar tamu itu. Bagaimana dia mendapatkan kuncinya? Dia menaruh ember itu di kompor, lalu memanaskannya. Airnya mendidih, kemudian menguap. Setelah itu, Krishna berhasil mengambil kuncinya. Andreas jadi kesal tuh. Nara seorang agen asuransi. Saat pagi buta, kliennya menelpon sambil terseduh. Malam sebelumnya, rumah si klien telah dibobol. Saat ia cukup bernyali untuk turun, si maling sudah mengambil semua barang berharganya. Dari jendela, pria itu terlihat sudah melarikan diri. Anda ingat seperti apa ciri-cirinya? Tanya Nara. Kliennya menjawab, di luar masih gelap. Yang saya lihat, dia seorang pria, tinggi, kurus, dan berambut hitam. Dia memakai kaos V-neck. Nara langsung tahu kalau pembobolan ini dibuat-buat. Bagaimana dia bisa tahu? Saat itu masih gelap dan malingnya sudah kabur saat kliennya turun. Bagaimana wanita itu bisa tahu kalau si maling memakai kaos V-neck? Wuhu! Naikkan gaji Nara.